Ustadz Irwan terlambat ya untuk malam hari ini. Saya disuruh menggantikan dulu untuk mengisi kekosongan ya sambil menunggu beliau datang. Baiklah, untuk malam hari ini kita baca surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-11 ya. 10 atau 11? 10 ya, surat yang ke-10. Ayatnya 93. Surat Yunus surat ke-10 ayatnya 93 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad bawwa'na bani Israila wa asyidqan wa razaqnahum minat thayyibat. Wa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Walaqad, dan sungguh-sungguh, bawwa'na, kami menempatkan, kami Allah ya, Bani Israila, Bani Israel, mubawwa'a sidqin, mubawwa'a di tempat, sidqin yang baik. Sidqin di sini artikan baik ya, yang benar, yang baik. Wa razaqnahum, dan kami beri rezeki mereka, minat thayyibati, dari yang baik-baik. Famakhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih, hatta, sehingga ja'ahumul ilmu, ja'ahum, datang kepada mereka. Yang datang apa? Al-ilmu, ilmu, sehingga ilmu datang kepada mereka. Awalnya mereka bersatu ya, tetapi kemudian setelah kedatangan ilmu malah justru jadi berselisih. Inna, sungguhnya, Rabbaka, Rabb kamu, yakdi, dia Allah memutuskan ya, dia Rabb tadi, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat, di hari kiamat nanti, fima, tentang apa-apa, kanu, adalah mereka itu, fihi, padanya atau di dalamnya, yakhtalifun, mereka perselisihkan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel ya, nikmat yang banyak kepada Bani Israel. Yang pertama, mereka diberi nikmat agama kan ya, dengan diutusnya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ya. Israel itu kan sebenarnya gelar atau nama dari Nabi Yakub ya. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Lah Yakub itulah yang disebut Israel. Maka Bani Israel itu sebenarnya keturunan dari Nabi Yakub kan gitu. Jadi nabi-nabi ya, Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, punya anak namanya Ishak. Nanti Ishak punya nama Yakub. Terus Yakub itu terus sampai Nabi Isa, itu Bani Israel ya. Bani Israel kan gitu. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri lagi namanya Hajar. Ya, punya istri namanya Hajar, punya anak namanya Ismail, Nabi Ismail itu ya. Dari Nabi Ismail ada yang dari Nabi, ada yang dari Nabi, terus baru Nabi Muhammad, penutup Nabi ya. Jadi makanya Nabi Muhammad bukan dari keturunan Yakub.
Jadi nek diurutke no, nabi-nabi Isa, Musa dengan Nabi Muhammad ya ketemunya di Nabi Ibrahim kan gitu kan. Nah, itu sekedar sedikit penjelasan tentang Bani Israel tadi. Nah, cuma di sini yang diceritakan Bani Israel yang akhir-akhir ini di ayat ini, yaitu orang Yahudi dan Nasrani kan ya. Terutama orang-orang Nasrani yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi setelah diberi mereka diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan di tempat yang baik di daerah Mesir dan sekitarnya itu ya, diberikan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diberikan rezeki yang baik-baik juga. Kan itu. Jadi Allah menyebutkan begini menyebutkan lho iki tak kei nikmat. Ngono ki maksudnya supaya bersyukur gitu nggih. Jadi kalau Allah menyebutkan nikmat yang diberikan kepada hambanya ini supaya hambanya bersyukur. Nek manusia tidak boleh, nek manusia mengungkit tidak boleh. Kowe wis tak bantu, saya ini tak sekolah ke saya ini manut aku, wah, kan malah jadi mengungkit kan ya, mengungkit. Kowe niki wis tak bangun ke masjid, ayo udah manut karo aku, gitu ya, malah jadi mengungkit gitu. Kan malah jadi tidak boleh. Nah Allah ya tidak apa-apa, Allah Maha Kuasa. Jadi diingatkan supaya bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi nikmat yang banyak. Kan gitu. Kalau kita bicara bersyukur, itu orang Islam sekarang itu banyak yang keliru dalam bersyukur. Niki Syekh 17-an nggih. Syekh 17-an to nggih. Syekh 17 Agustus kan, kemerdekaan kan ya. Kan di dalam undang-undang itu kan diakui bahwa kemerdekaan itu dapat karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atau nggih? Artinya mereka mengakui orang-orang dulu yang menyetuskan atau yang menyusun undang-undang itu mengakui. Karena apa? Karena dari sejarahnya kan merebut kemerdekaan itu senjatanya bambu runcing. Mungsuhe nggo bedil, nggo mriem, nggo tank kene gur nganggo bambu runcing. Kalau bukan karena pertolongan Allah kan ya kalah, misalnya kan gitu. Tapi karena pertolongan Allah lewat jasa para ulama waktu itu ya, yang menggelurakan jihad, sehingga jadi orang-orang jadi berani untuk berjuang melawan ya, jadi sampai akhirnya merdeka. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemerdekaan itu kan mestinya disyukuri. Nah, biasanya disyukuri di tiap tanggal 17 Agustus karena waktu itu memproklamasikannya tanggal 17 Agustus. Dan perlu diketahui rumah yang digunakan untuk memproklamasikan itu miliknya ayahnya Habib Rizik. Jadi diwakafkan itu ya, milik ayahnya Habib Rizik. Artinya orang-orang Arab dulu yang ada di Indonesia sudah mulai ikut berjuang. Tidak ada yang jadi pengkhianat gitu loh. Orang-orang Arab yang hidup di Indonesia tidak ada yang jadi pengkhianat. Tidak ada yang korupsi, mencuri, harta go melayu itu tidak ada. Nah kan itu ya. Tapi sekarang ini kan orang-orang Arab disalah-salahkan gampang ini ya, dicari-cari kesalahannya itu kan seperti itu. Padahal tidak ada kan itu. Sampai digelari kadrun. Kadrun itu kadal gurun. Karena daerah Arab kan gurun-gurun ya. Dan sampai gitu nggih. Padahal itu tadi nggih, semuanya berjuang dan betul-betul tidak ada pamrih kan ya untuk kemerdekaan Indonesia ini kan itu. Ya. Harusnya bersyukur gitu ya. Indonesia sudah diberi kenikmatan, kemerdekaan harusnya bersyukur. Lah bersyukur itu bagaimana? Bersyukur itu adalah dengan amal soleh atau dengan beribadah. Contoh bersyukurnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW kan pernah sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai kakinya bengkak karena lamanya. Karena nanti di satu hadis disebutkan Nabi itu sholat malam itu
satu rakaat itu yang dibaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. 3 surat panjang selesai. Bukan hanya potongan-potongan. Satu rakaat yang dibaca 3 surat itu. Ya, karuan saja kalau kakinya jadi bengkak-bengkak nggih saking kejune ngadeg. Nah, kan ya. Nah, kemudian kan Aisyah bertanya kepada ya Rasulullah, engkau itu kan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang lewat dan yang akan datang. Wis diampuni dosanya yang lewat dan yang akan datang. Kenapa masih sholat sampai kakinya bengkak-bengkak kan gitu kan? Ya Syekh kan gitu. Terus jawabnya Nabi bagaimana? Jawabnya Nabi, apakah tidak boleh saya jadi hamba Allah yang bersyukur? Nek caranya loh, justru dengan sudah diampuni dosanya yang lewat dan nanti saya bersyukur. Lah bersyukur saya. Nah, itu melakukan ibadah, melakukan sholat malam yang panjang. Nah, itu ya, itu begitu. Itu contoh bersyukur. Jadi istilahnya memperingati gitu ya. Kemudian contoh yang lain Muharram itu kan ya. Puasa Muharram itu kan memperingati kemenangan-kemenangan di nabi-nabi yang dahulu kan ya. Nabi-nabi yang dalam riwayat kan memperingati kemenangan nabi-nabi zaman dahulu. Itu tanggal 10 Muharram itu, sehingga waktu itu orang-orang Bani Israil ini, orang Yahudi sudah mempuasai mereka itu. Mereka itu sudah puasa Muharram itu, 10 Muharram itu kan gitu. Akhirnya terus Nabi Muhammad juga memuasainya kan ya. Kalau dalam sebagian riwayat Nabi datang ke Madinah itu bahkan sebagian riwayat sebelum datang ke Ramadan itu yang wajib itu 10 Muharram itu jadi wajib dulu kan ya. Tapi setelah datang ke Ramadan jadi sunnah kan gitu. Jadi datang ke Madinah orang-orang Yahudi itu poso. Nabi lho iki wong Yahudi do poso do ngopo to nggih. Itu memuasai itu. Memperingati kemenangan para nabi dahulu. Maka kata Nabi, saya lebih berhak untuk memuasainya. Artinya saya lebih berhak untuk puasa tanggal 10 Muharram tadi. Kemudian di akhir hayatnya Nabi pengen menambah tanggal 9-nya kan ya. Kalau saya masih hidup, saya akan berpuasa tanggal 9 tahun depan kan itu. Tapi ya, qadarullah Nabi sudah wafat, jadi belum dilaksanakan yang itu kan. Terus jadi jadi banyak fikih ya tentang puasa Muharram tadi ya. Terus ada yang puasanya berarti tanggal 9 ke 10. Karena tujuannya untuk menyelisih, walaupun Nabi belum melaksanakan tapi kan sudah meniatkan. Nah, terus untuk menyelisih orang Yahudi tanggal 9-10 kan itu ya. Sebagian yang lain yang penting menyelisih tadi tanggal 10-11 kan ya. Yang lain ya tanggal 10 tok paling enggak apa-apa kan gitu. Tapi nek dipikir-pikir niku nggih. Orang-orang Yahudi kita saiki tanggal 10 Muharram udah poso nggih. Jadi awake dhewe kudu poso untuk menyelisih mereka. Nek ra poso berarti ngembari mereka kan. Ngembari mereka. Mereka sudah ra poso saiki. Ini orang-orang Yahudi dulu ya. Allah alam kalau sekarang mereka masih puasa kalau enggak. Artinya kalau mereka sekarang sudah enggak puasa, ya orang Islam mestinya malah harus puasa untuk menyelisih tadi loh nggih. Untuk menyelisih walaupun tetap hukumnya tidak wajib nggih. Tapi kan untuk menyelisih tadi mereka sudah enggak berpuasa. Karena Nabi itu bisa berubah ya Nabi itu kan mengamalkan sunnah itu bisa berubah. Tentang sisiran di Mekah dan di Madinah itu saja Nabi bersisirnya berbeda kan itu ya. Bersisirnya berbeda. Nanti di Mekah itu orang-orang do sigeraan tengah, Nabi dijambul mburi. Sampai di Madinah orang-orang do dijambul, Nabi sigerak tengah ganti kan itu. Kan jadi menyelisih daerahnya tadi. Nah, itu ya. Itu ini tentang bersyukur tadi nggih, bersyukur tadi. Maksudnya dengan beribadah, bukan dengan yang lain. Atau kalau orang mengatakan tirakatan ya. Tirakatan itu sebenarnya kalau artinya kan doa bersama nggih. Dalam kamus nanti tirakatan doa bersama, bukan joget bersama. Tirakatan malah joget bersama. Wong kon doa bersama malah joget bersama. Kalau orang Jawa beda lagi. Nek orang Jawa tirakat itu prihatin gitu ya. Prihatin. Jadi kayak tirakate kuat kok kayak wong. Artinya prihatinnya kuat.
Walaupun nek Jawa prihatine beda. Jawa beda. Kan gitu. Artinya bukan untuk senang-senang ya, tirakatin bukan untuk senang-senang. Tapi ya itu tadi, begitu begini nih orang dikandani ngono iki ya ya angel itu loh, memahamkan orang itu ya angel. Tapi seneng kok ngono. Kowe iki malah joget-joget, oh seneng kok kancane akeh. Padahal wonge ya gane nang masjid ya ngaji barang dikandani ya ngono jawe. Seneng kok, seneng. Seneng ya. Kancane akeh. Oh, yes. Ya sudah. Didunung-dununge ya ora dunung. Nggih. Nggih. Pun nggih. Wis tak teron dah rawuh. Sudah. Bar salat nggih. Terus famahtalafu hatta ja'ahumul ilmu. Mereka tidak berselisih sampai datangan ilmu. Jadi awalnya itu orang itu kalau sama-sama tidak punya ilmu itu kan malah tidak berselisih. Gitu. Tapi begitu kedatangan ilmu jadi berselisih. Yang satu mengikuti ilmu, yang satu mempertahankan adat istiadatnya, kan jadi berselisih. Kan gitu. Nanti kalau di hadis itu mereka itu berselisih menjadi 71 nggih. Iftarakal Yahudiyun wahidun wasabauna. Jadi orang-orang Yahudi itu berselisih menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Terus kata Nabi wasaftariku ummati hada salasun wasabauna firqatan. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi malah lebih banyak nggih, ora gelem kalah. Ora gelem kalah berpecahnya itu. Nabi Yahudi 71 golongan. Ya, karena sudah datangnya ilmu tadi. Jane padha-padha bodhone lah bersatu. Kedatangan ilmu tadi jadi berselisih. Padha-padha bodhone, nggih ora bodho artinya dalam tanda kutip nggih, padha-padha sing rumudeng nggih ben sepakat kabeh ngenenge apa jenenge sendang niku bersih desa, sendang kabeh melu. Wong padha-padha ora ngertine. Begitu datang ilmu, ngoten lho nggih, ilmu ngaji to nggih, ngaji weh ngono ki ra etok ternyata. Wis aku ora melu kan dadi berselisih to nggih. Siji melu siji ora, sudah jadi berselisih kan gitu. Kan gitu. Itu yang terjadi kan gitu. Jadi yang satu mempertahankan adat, yang satu enggak. Makanya Nabi Muhammad itu dituduh memecah belah. Wah, itu memecah belah dulu wis apik-apik bersatu ya malah memecah belah. Nah, karena itu tadi memecah belahnya karena tidak mau mengikuti adat istiadat tadi yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nanti begitu juga di dalam Islam nih, walaupun perselisihannya tidak haram ya, artinya sebagai fikih saja. Dulu orang itu di Indonesia nggih, saya bicara. Di Indonesia sholat itu semuanya tahiyat awal atau sholat atau tahiyat akhir berapapun jumlah rakaatnya kan tawaruk ya duduknya. Duduknya kan tawaruk. Berapapun rakaat sholatnya, kalau rakaat terakhir tawaruk, artinya 2 rakaat itu tetap tawaruk walaupun jumlahnya 2 rakaat. Karena kan datang ilmu datang ilmu. Dari pemahaman yang lain, fikih yang lain dari pemahaman itu kan jadi jadi sholat kalau 2 rakaat duduknya iftiros. Oh, itu lho nggih. Pokoknya kalau berapapun jumlah ayat rakaatnya, pokoknya kalau 2 rakaat itu iftiros walaupun terakhir subuh salat sunnah itu kan 2 rakaat itu sudah terakhir ya, itu tetap iftiros. Itu kan berselisih ta nggih. Walaupun ini contoh ini tidak sampai haram nggih, artinya untuk menunjukkan karena datangnya ilmu to nggih. Yang satu mendapatkan ilmu begitu terus dijalani, yang satu wis aku tetep nganggo ilmu sing diyen. Nah, karena kan sing 2 rakaat tawaruk itu kan mazhabnya Imam Syafi'i ya. Nek sing 2 rakaat iftiros itu kan mazhabnya Imam Ahmad ya. Kan karena kalau di Indonesia kan yang masuk Imam Syafi'i dulu mazhabnya ya. Baru akhir-akhir mazhabnya Imam Ahmad masuk. Nah, tapi ini perselisihan yang tidak haram, malah jadi memperluas hasanah itu nggih. Memperluas pengetahuan. Nah, kan ya. Itu seperti itu. Itu contoh
karena kedatangan ilmu terus jadi berselisih walaupun tidak sampai tadi haram ya, ya. Cuma nanti di hadis Nabi yang 73 itu kan Nabi akhirnya mengatakan nggih, kuluhum finnar, semuanya masuk neraka 70 golongan tadi. Ila wahidun kecuali satu. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Allah? Yang satu itu siapa? Kata Nabi, "Man ana alaihi wa ashabi." Ya. Orang yang ada aku dan sahabatku. Atau hadis lain al-jamaah. Yang satu siapa? Al-jamaah. Kan ya. Artinya golongan yang ada kelakuannya seperti kelakuan Nabi dan kelakuan sahabat itu. Man ana alaihi wa ashabi itu maksudnya gitu. Jadi golongan yang kelakuannya itu seperti kelakuanku dan para sahabat. Sedangkan Nabi dalam ibadah itu kadang-kadang tidak persis begitu terus. Kadang-kadang berbeda. Makanya berbeda tidak apa-apa karena itu sudah pernah dijalani Nabi juga kan itu. Jadi tidak apa-apa. Tetap masih digolongkan sebagai yang dijalankan oleh Nabi seperti bacaan-bacaan sholat itu ya. Bacaan sholat ada bacaan sujud dan bacaan ruku itu kan mengalami perubahan kan ya, mengalami perubahan. Yang awalnya subhana rabbiyal azim, kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian setelah turun surat An-Nasr itu aja itu diganti, bacanya kan diganti oleh Nabi. Walaupun Nabi sudah mengganti ya, setelah turun sampai akhir ayatnya, tapi yang bacaan yang dulu tetap masih bisa dipakai kan itu ya. Nah, artinya kan ada pengamalannya kan berbeda-beda, tapi tidak apa-apa begitu karena sama-sama juga sudah dijalani oleh Nabi. Ya, itu seperti itu nggih. Jadi perselisihan itu kadang-kadang justru datangnya ilmu. Ya yang tidak boleh ini tadi nggih. Podo-podo jahiliyah, bodoh-bodoh-bodone pada masa dalam kesalahan, dalam kemusyrikan datang ilmu, yang satu mengikuti perintah Allah, yang satu tetap menjalani kemusyrikan tadi lah, itu yang menjalin kemusyrikan itu yang keliru kan gitu. Itu perselisihan yang terjadi kan itu seperti itu. Baiklah untuk malam hari ini saya akhiri saja. Ini Ustaz Irwan sudah datang ya. Dilanjutkan oleh Ustaz Irwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.